ada sebuah silinder pejal. Ya, jari-jari ini diketahui gambar ini. Nah, begini gambarnya. Ya, gambar itu diketahui. Sebuah silinder padat homogen berjari-jari R 15 cm. Jadi jari-jarinya 15 cm. Jadikan meter biasanya. Menggelinding ya, artinya dia sambil lurus dia berputar. Menggelinding. Di atas bidang datar dan terus melintasi bidang miring. Jadi di sini ada bidang miring nih seperti ini. Nah, dia di sini. Melintasi bidang miring. Di sini jadi. Mana digambar? Ya, sudut kemiringannya alfa. Ini digambar ini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kerjakan ya soal ini. Tapi yang penting konsepnya. Ya. Dimana alfa itu 30. Ya, tapi tetap boleh pakai kalkulator. Jadi nggak usah hafal mau sin 30 berapa setengah. Nah, apa itu nggak apa-apa, tinggal ngecek kalkulator. Terhadap horizontal, lihat gambar. Agar silinder dapat menuruni bidang miring dengan menggelinding. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Soalnya pegang gini capek juga. Nah. Agar silinder dapat menuruni bidang miring dengan menggelinding dan tanpa melompat. Jadi ketika dia menggelinding itu mulus gitu. Jadi nggak lompat gini, enggak. Mulus. Berapa kecepatan maksimum silinder Fenol? Jadi berapa Fenol maksimum ini? Artinya kalau lebih dari itu dia akan lompat. Tidak mulus lagi. Maksimumnya berapa? Ini soalnya aslinya seperti ini. Maka tentu kita bikin waktu dia di sini kan. Jadi ada dua keadaan kan? Ada dua keadaan. Ya. Ini boleh kita sebut keadaan satu atau keadaan awal. Nanti keadaan akhirnya begini. Waktu dia sudah mau meninggalkan permukaan itu dia begini kan. Ini digambar gede-gede tapi sebetulnya kan ini akan lebih pendek ini. Ya. Jadi kalau ini kita sebut P, ini P-nya di sini. Kira-kira seperti itu. Yang pertama kita akan gunakan hukum kekalahan energi ya. Hukum kekalahan energi. Nanti kalau nggak selesai baru gaya sentripetal ya. Ya biasanya urutannya itu. Hukum kekalahan energi. Berapa energi potensial di posisi 1? Berapa? Ambillah acuannya ini. Biar gampang kita ambil acuannya ini. Berapa energi potensial 1? Ingat satu benda tegar ya. Harus dihitung terhadap pusat massa. Berapa? Energi potensial 1? Mg R ya, MgR ya. Kan pusat massanya di sini. Ini R kan? MgR. Energi kinetik 1? Ya setengah M Fenol kuadrat kan? Fenolnya ditanya, nggak apa-apa. Yang ditanya sudah muncul kan? Ini nanti yang ditanya kan? Jadi energi mekanik 1 berapa? MgR tambah setengah M Fenol kuadrat. Masa nggak ada masalah ya? Nanti bisa dicoret ya. G nggak ada masalah, 9,8. R juga nggak ada masalah diketahui. Oke, sekarang tapi kan energi mekanik 1 nggak tahu kita kan? Energi mekanik 1 nggak tahu, ini termasuk variabel. Jadi ada berapa variabel? 2. Ini ada 2 variabel. EM1 dan V0. 2 variabel. Jadi belum selesai. Belum selesai energi mekanik 1 belum. Oke, kalau M, oke, nanti ini bisa dicoret. G 9,8 R diketahui, tapi ini kan nggak tahu. Berarti variabelnya ada 2 kan? 1 EM1, 1 V0. Menurut orang matematik, kalau ada 2 variabel nggak bisa selesai satu persamaan. Ya, jadi kita harus mikir lagi. Ya, tidak akan selesai. Jadi jangan begini, V0 kuadrat EM1 nggak diketahui. Oke, ini persamaan 1 ya. Sekarang waktu di posisi 2.
Berapa? Posisi pusat masanya di sini. Jadi begini kan? Nah, ini H2. Tidak sama dengan R itu. Itu tidak sama dengan R. Jadi supaya kita keluarkan ya. Jadi ini acuannya begini kan? Nah, kalau kita tinggikan begini kan? Ini H2. Yang ini P di sini. Yang ini adalah apa? Ini kan? Apa ini? Waktu dia mirip R ya? R. Tapi H2 tidak sama dengan R. Nah, ini diketahui alfa. Kalau ini alfa, ini kan 90 ini. Itu kan 90. Ya kan? Berarti yang 90 kurang alfa yang ini kan? Yang 90 kurang alfa itu ini. Betul nggak? Ya kan ini 90. Jadi kalau ini alfa, berarti ini 90 kurang alfa. Nah ini segitiga siku-siku kan? Segitiga siku-siku ini siku-siku. Jadi alfanya di sini. Alfanya di sini. Ya. Jadi kalau saya besarkan alfanya itu di sini. Nah, alfanya itu di sini. Nah. Iya kan? Alfanya di sini. Jadi cos apa sin? A2-nya. Cos. Karena dia ada di dekat. Sin kan kalau sin yang ini. Kalau ini sin. Tapi dia kan ini. Berarti H2 adalah R cos alpha. Jadi H2-nya R cos alpha. H2-nya R cos alpha. Oke, jadi kalau kita hitung energi potensial 2, energi potensial 2 adalah M G H2. M-nya M, nanti bisa dicoret. H2-nya R cos alpha. Energi potensial, energi kinetik 2. Nah, kita karang aja. Energi kinetik 2 itu anggap aja V. V, gak diketahui ya, karang aja. Jadi setengah M V kuadrat. Dan V itu tidak diketahui. V tidak diketahui. Dengan demikian energi mekaniknya berapa? Ya tinggal dijumlahkan kan? Jadi M G R cos alpha ditambah setengah M V kuadrat. Persamaan 2. Oke. Kita lihat lagi variabelnya. Kalau persamaannya 2 selesai kalau 2 variabel. Kalau variabelnya nambah 3 berarti tidak selesai. Oke, M2 sama dengan M1, nggak nambah ya. M2 ini sama dengan M1, jadi nggak nambah. Karena tadi sudah ada M1 ya. Ini kan sudah ada M1, nggak nambah. M diketahui, oke. Gravitasi diketahui, oke. R diketahui, oke. Cos alpha diketahui. Di sini diketahui kan, alpha 30 kan? Alphanya 30 ya, cos alpha kalau udah apa juga nggak apa-apa, tinggal pencet kalkulator. Ya, diketahui. M diketahui, V diketahui nggak? Enggak. Jadi variabel 3 variabel lagi. Ya 3 variabel lagi. Karena V nggak diketahui. Nah orang matematik itu berpikirnya seperti itu. Wah variabelnya ada 3, berarti kurang 1. Terus orang fisika mikir, satunya dari mana? Oh ini ada gerak lingkar ini. Pasti gaya sentripetal. Terus kalau gaya sentripetal, berarti saya harus cari gaya apa yang bekerja pada silinder pecah. Gaya yang bekerja pada silinder itu pasti ada gaya berat. Terus kalau ada landasan pasti ada gaya normal. Ya kan? Kalau kasar ada gaya gesekan. Tapi di sini nggak ada gaya gesekan kan? Dibilangnya licin kan? Bidangnya licin. Itu jadi sekarang kita ke gaya sentripetal. Yaitu persamaan ketiganya. Cara berpikir itu seperti itu. Ya, jadi nggak ngawur aja. Ya. Jadi variabel per variabel. Oke. Tapi masih salah saya salah. Nah ini memang saya sengaja. Tahu nggak kesalahan saya di mana? Ini menggelinding. Berarti harus ditambah setengah I omega kuadrat. Menggelinding. Kan kalau menggelinding kan energi kinetiknya ada 2 tadi. Ini teorinya. Kalau translasi setengah mv kuadrat. Kalau rotasi setengah I omega. Nah ini kebanyakan yang salah tuh di sini. Anak-anak yang terjadi itu dia lupa setengah I omega kuadrat.
Kebanyakan di situ. Jadi salah ya. Nanti terus omega dengan V hubungannya apa? Kalau omega 0 ya V 0 per R. Waktu dia di sini, ya kan? Waktu dia di sini, omeganya V per R. Jadi hanya kurang satu lagi, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita memang anak-anak rata-rata di situ. Lupa dia makanya saya bilang kalau dia menggelinding itu ada dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Oke, jadi kurang ya ini setengah mv kuadrat tambah setengah kuadrat kurang. Nah ini kita kurang ya. Gimana kurangnya? Di sini tadi ya, harusnya ini ditambah setengah I omega kuadrat. Ya, harus ditambah setengah I omega kuadrat. Terus setengah I omega kuadrat kita kelat aja, biar ini ya, setengah I omega kuadrat. Ini apa ini? Silinder pejal kok. Silinder pejal berapa? Silinder pejal berapa? Inersianya? Silinder setengah mr kuadrat ya. Setengah mr kuadrat. Omeganya omega 0 kan? Jadi V0 kuadrat per R kuadrat. Gini. Ya. Jadi harus kita tambahkan itu. Berapa ini? R kuadratnya dicoret ya. Jadi hasilnya berapa? Setengah kali setengah seperempat M V0 kuadrat. Nah, ini harus kita tambahkan ini. Ya, seperempat M V0 kuadrat. Jadi ini harus ditambah dengan saya merah ya. Ini harus ditambah dengan seperempat M V0 kuadrat. Dari rotasi ini rotasi. Karena menggelinding. Jadi kalau menggelinding itu energi kinetiknya ada dua, dan kebanyakan siswa salah di sini. Ya, kebanyakan siswa salah di sini. Gimana Bu? Bisa mengerti kan? Harus ada rotasi. Nah, siswa kebanyakan kan dia jarang menggelinding. Jadi waktu pas menggelinding dia lupa. Oke. Jadi berapa kalau kita tambahin seperempat, berapa ya? Berarti 3/4 ya. Energi mekanik setengah tambah seperempat, 3/4. Jadi itu MGR tambah 3/4 M V0 kuadrat. Nah ini yang betul. Ya, itu yang betul. Yang kedua juga sama. Energi kinetiknya masih kita tambahin. Setengah I omega kuadrat. Jadi kalau kita hitung berapa ini? Setengah MV kuadrat. Terus dia tidak tergelincir. I-nya tetap silinder pejal setengah MR kuadrat. Ya, silinder pejal. Omeganya V kuadrat per R kuadrat. Maka R kuadrat ini bisa dicoret. Setengah tambah seperempat, 3/4. 3/4 MV kuadrat. Nah, jadi energi mekanik 2 ini 3/4 ini. Nah, sudah saya betulkan ya. Itu kesalahan yang biasa dilakukan umum oleh siswa. Ketika menggelinding dia lupa energi kinetiknya ada setengah I omega kuadrat. Ada yang mau ditanyakan? Tapi ini ngerti kan ya? Menggelinding harus setengah I omega kuadrat. Omeganya V per R, jadi tidak menambah variabel. Kalau kuadrat ya V kuadrat per R kuadrat. Oke. Persamaan kedua.
Nah, kalau kita samakan, 1 kan sama dengan 2 ya, samakan dulu ya. 1 sama dengan 2. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Berlaku pengkalan energi ya. Oke, energi mekanik satunya berapa? MGR tambah 3/4 MV kuadrat. MGR ditambah 3/4 M V kuadrat ya. M2 nya ini yang ini ya. MGR cos alpha ditambah 3/4 MV kuadrat. V dengan fenol beda ya. Kalau kita analisa sekarang, persamaan ini sudah kita satukan. M tahu. Ya, M bisa dicoret ini semua. Terus kita kalikan 4. Supaya tidak ada pecahan. Berarti ini 4GR. Ini 3 fenol kuadrat. 4GR cos alpha 3V kuadrat. Nah, perhatikan persamaan ini. G tahu, R tahu. Fenol ditanya. Oke, fenol ditanya. G tahu, R tahu, alpha diketahui. V-nya nggak tahu. Jadi variabelnya ada 2 ya. Ada fenol dan V. Maka tidak bisa selesai kan? Kurang 1 persamaan lagi. Nah, persamaan 1 lagi ini adalah konsep gaya sentripetal. Konsep gaya sentripetal. Ya, kurang 1 persamaan lagi, yaitu gaya sentripetal. Kita lihat di mana gaya sentripetalnya. Di sini ya, kita gambar lagi ulang ya. Ketika di sini ya, saya besarkan aja, kita nggak perlu lagi. Nah, di sini. Ini titik poros sesaat ya. Ini poros sesaat ini. Jadi sebetulnya silinder itu mengitari ini, ya, dia mengitari ini sebetulnya. Nah, jadi dia sebetulnya mengitari pusat masanya ini, mengitari ini dia. Ketika dia turun, sehingga gaya sentripetal adalah pusatnya di sini. Jadi dia harus menuju ke pusat, ke A. Ya, jadi harus ada gaya yang menuju ke A. Satu gaya apa? Gaya berat ya. Kita gambar gaya berat. Gaya berat kita besarin aja ya, begini ya. MG. Nah, MG ini kan punya komponen ya. Punya komponen ini. Nah, ini arah radial ini. Ya, kita harus uraikan ke sana ya. Uraiannya merah ini. Nah, positif ya, karena menuju A. Positif karena menuju A. Itu dari MG ya. Ini baru dari MG. Ya, ini MG. Nah, ini kan sebetulnya ketika dia turun itu, dia itu mengitari ini. Pusat massa ini mengitari ini. Jadi ini sebagai poros sesaat. Tentu gaya radialnya adalah ini. Ya, ini positif. Kalau ke sana negatif. Nah, tentu ada asalnya kan? Asalnya adalah MG ini kita uraikan di sini. Nah, berapa MG apa ya? Sin apa cos? Sin atau cos? Anda lihat lagi yang sudut alfanya kan ini. Sudut alfanya kan ini. Itu alfa. Dan ingat ketika ini turun, ini tuh sudutnya 90. Ya, karena dia sudah miring kan. Kalau miring 90. Jadi sudut ini tuh 90.
Yang ini tuh 90. Ya. Jadi ini alfa, ini 90. Ini alfa. Kalau ini alfa ini berapa? Ini kan 90 ini. Ini juga 90. Jadi kalau ini alfa ini berapa ini? 90 kurang alfa. Berarti alfanya di mana? Di sini kan? Kan ini segitiga siku-siku. Ya, ini siku-siku 90, ini 90 kurang alfa. Jadi alfanya di sini. Ya. Jadi alfanya di sini. Cos lagi kan? Ya, cos. Karena kan ini MG. Ini 90 kan, ini kita faktorkan tadi. Yang di depan itu sin, ini sin. Dia bukan di depan tapi di dekat. Jadi cos. Jadi gaya yang menyumbang sentripetal ini adalah mg cos alpha. Kedua, gaya normal. Ada kontak, ada gaya normal. Kemana ada gaya normal? Kontaknya di A sini. Maka kontaknya harus tegak lurus. Yang ini kan? Nah, ini gaya normal ini di A. Tapi kan di situ ada kalimatnya. Dia akan meninggalkan. Di titik itu dia akan meninggalkan. Kalau meninggalkan berarti gaya normalnya berapa? Jadi dia sudah mau lepas itu. Berapa gaya normalnya ketika mau lepas? 0. Jadi NA-nya ini 0. Karena silinder pejal sudah akan lepas. Jadi gaya normalnya 0. Tapi sebetulnya kalau tidak ada gaya normal di situ. Cuman syaratnya dia mau lepas. Kalau mau lepas berarti gaya normalnya 0. Jadi satu-satunya gaya sentripetal. Satu-satunya gaya sentripetal. Mg cos alpha. Ya, satu-satunya cuma mg cos alpha. Jadi F sentripetal ini ke A ya. Satu-satunya adalah mg cos alpha. Nah, ini disamakan dengan persamaannya. Ini kan ada kecepatan tadi V kan? Apa rumus gaya sentripetal? mv kuadrat per R. Seperti ini kan? Maka M-nya bisa dicoret. Maka ketemulah V kuadrat. GR cos alpha. V kuadrat sudah ketemu. Ya, inilah yang kita cari kan? Ya, G-nya diketahui 9,8. R-nya diketahui, alfanya diketahui. Maka V kuadratnya ketemu, masukin ke sini. Nah, masukin ke sini. Kalau dimasukkan ke sana apa yang ketemu? V0, ya itu yang ditanya. Yang ditanya kan V0. Itu. Jadi kekurangan satu itu gaya sentripetal. Sudah ketemu ya. Saya tidak masukkan aja angkanya. Sudah dimasukkan angkanya. Kalau dimasukkan angkanya itu akan ketemu 1,0. V0 itu. Ya, kalau dimasukkan angkanya dengan betul, saya sudah hitung di rumah itu. V0 itu 1,0 M per S. Hasilnya. Jadi angkanya cakep. 1,0.